Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nur Anissa, perwakilan dari kelompok 2 mahasiswa MBKM. Baiklah, pada pertemuan ke-9 ini saya akan membahas materi tentang uji homogenitas. Nah, soal pembahasan kami itu uji homogenitas. Apa itu uji homogenitas? Uji homogenitas itu sendiri adalah pengujian yang dilakukan untuk mengetahui sama tidaknya variasi-variasi dua buah distribusi atau lebih. Dalam buku yang ditulis Sujatna, uji homogenitas dapat dilakukan dengan uji Levin, Fisher, atau uji Bartlett. Nah, pengujian ini merupakan persyaratan sebelum melakukan pengujian lain, misalnya t-test dan ANOVA. Pengujian ini digunakan untuk meyakinkan bahwa kelompok data memang berasal dari sampel yang sama. Adapun kaidah uji homogenitas. Data yang dilakukan pengujian dikatakan homogen berdasarkan nilai signifikansinya. Nah, nilai signifikansi value 0,5 menunjukkan kelompok data berasal dari populasi yang memiliki varians yang sama atau homogen. Nah, kemudian nilai yang signifikan value yang lebih dari 0,5 menunjukkan masing-masing kelompok data berasal dari populasi dengan varians yang berbeda atau tidak homogen. Kemudian, jenis-jenis teknik dalam uji homogenitas. Setelah tahu dan paham apa itu uji homogenitas dan kapan menggunakan uji homogenitas untuk mendapatkan hasil yang akurat dan valid, maka ada 3 cara untuk menentukan pengujian homogenitas. Yang pertama, ada uji Leibniz test. Metode ini adalah metode pertama untuk melakukan uji homogenitas. Nah, uji Leibniz test ini merupakan tujuan utama dari pengujian untuk melihat seberapa besar varians antara dua data atau lebih yang berbeda. Dari hasil pengujian data tersebut, kita bisa lihat apakah data yang ada memiliki indikasi homogen atau tidak. Untuk bisa menyimpulkan sebuah data homogen atau tidak, maka kita dapat menentukan hasilnya dari nilai signifikannya. Dan apabila nilai signifikansi kurang dari 0,5, maka dapat dikatakan bahwa data tersebut homogen. Namun jika nilai signifikansinya melebihi dari 0,05, dapat disimpulkan bahwa data tersebut bervariasi atau homogen. Kemudian ada Bartlett test. Nah, Bartlett test ini biasanya digunakan untuk menguji homogenitas suatu data. Nah, pada ujian digunakan untuk melihat kesamaan antara dua atau lebih varian. Kemudian, uji Bartlett ini dilakukan dengan menggunakan fungsi statistik likelihood ratio dengan memodifikasi beberapa jumlah yang terkait dengan ukuran sampel. Ada catatan yang perlu diingat bagi peneliti yang ingin melakukan pengujian datanya. Uji Bartlett bisa dilakukan apabila data yang digunakan telah diuji normalitas dan hasilnya normal. Apabila tidak terindikasi normal, maka bisa menggunakan uji Leibniz test. Yang terakhir itu ada Cochran-Q test. Uji Cochran atau Cochran-Q test digunakan untuk mengetahui atribut apa saja yang dianggap sah atau valid, di mana penelitian mengeluarkan atribut-atribut yang dinilai tidak sah berdasarkan kriteria-kriteria statistik yang dipakai dengan menggunakan rumus. Agar dapat melakukan pengujian harus terpenuhi beberapa syarat dalam melakukan uji Cochran test. Yang pertama, data analisis adalah biner atau dikotomi data analisis adalah biner atau dikotomi. Kemudian yang kedua, di setiap subjek independen satu dengan yang lainnya dan dipilih secara acak. Yang ketiga, banyaknya subjek atau sampel. Kemudian yang terakhir, tidak memerlukan asumsi distribusi tertentu.
Sekiranya itu saja yang dapat saya sampaikan dari materi soal pembahasan uji homogenitas pada pertemuan ini. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.